Ya, jadi berbicara tentang polimer. Nah, jadi harapannya ini kita kuliah ini kita tahu apa itu pengertiannya polimer, apa itu sebenarnya polimer. Jadi kalau kita mendengar istilah polimer itu kita tahu apa itu sebenarnya polimer, kita pahami apa itu polimer. Terus polimer itu banyak macamnya, ada klasifikasinya. Klasifikasinya juga berdasarkan apa? Nah, itu ada juga ya, beserta contoh-contohnya. Kemudian ada reaksi juga untuk polimerisasi dan bagaimana penggunaannya. Itu agenda stylenya sebenarnya untuk mata kuliah pengetahuan bahan teknik untuk materi polimer. Jelas ya suara saya kan? Jelas. Ya, jadi polimer itu merupakan rantai berulang. Jadi kita itu bayangkan ada monomer-monomer, ya. Monomer-monomer itu adalah unit-unit struktural. Jadi gugus fungsi yang sederhana terus dikalikan berulang kali sampai dikali X biasanya itu kan. Jadi gugus fungsinya dalam kurung kan terus dikali X sampai ratusan bahkan ribuan. Ketika dia berulang maka dialah yang disebut polimer. Jadi monomer-monomer yang ada dikalikan X sehingga saling berdekatan sampai panjang rantainya. Jadi dia itu rantai berulang atau rantai panjang berulang. Jadi C-nya itu, rantai C-nya itu panjang sekali. Sampai bahkan sampai ribuan. Jadi suatu polimer itu bisa dibuat sampai ribuan monomer. Saking panjangnya itu rantai karbon C-nya. Bayangkan berapa itu C yang mesti terikat satu sama lain sampai bisa dapat ribuan monomer yang tergabung menjadi suatu polimer. Itulah yang disebut polimer. Jadi awalnya monomer-monomer seperti ini terus dibuat saling berdekatan hingga terdapat rantai panjang sehingga membentuk sebuah polimer. Suatu usaha untuk membentuk monomer menjadi polimer itu yang disebut polimerisasi. Sudah praktikum kimia organik polimerisasi tak? Sudah polimerisasi? Praktikum polimerisasi? Praktikum kimia organik. Sudah Pak. Ya, jadi polimerisasi itu kan di situ bahan bakunya apa ya pada saat itu? Di praktikum polimerisasi apa bahan bakunya? Urea dengan formaldehid. Formaldehid yang kita dapatkan dari formalin. Urea dengan formaldehid itu kemudian kita reaksikan sampai terbentuk resin urea formaldehid dengan rantai yang panjang. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk memahami apa sebenarnya itu polimer. Selanjutnya, polimer itu ada klasifikasinya. Pertama, dia diklasifikasikan berdasarkan jenis monomer. Jadi ada homopolimer, ada copolimer. Maksudnya kalau homonya ada kata homo berarti dia monomernya sama. Ya, jadi ada monomer yang sama. Jadi kalau monomernya sama tapi dia berulang dikali X saja berarti dia homopolimer. Tapi kalau polimernya itu berasal dari monomer-monomer yang berbeda, jadi ada monomer X, ada monomer Y. Seperti ini. Ini X ya, monomer X, kemudian yang merah itu monomer Y, kemudian dia saling berikatan XY membentuk rantai panjang, berarti dia polimer tapi dikategorikan sebagai copolimer. Ada copolimer bergantian, XY kan bergantian. Ada juga copolimer acak, ada X-nya ada Y-nya tetapi acak dia, penempatannya acak. Ada copolimer balok, 4-3 jadi berulang tetapi beratur, 4-3. Ada juga copolimer tempel, jadi bercabang-cabang dia. Si X-nya rantai panjang, si Y-nya itu mencabangi dari si X yang rantai panjang itu. Jadi keduanya berasal dari monomer-monomer yang berbeda. Ada monomer X, ada monomer Y, tapi dia saling berikatan hingga membentuk ikatan yang panjang, maka disebutlah polimer dalam bentuk copolimer. Kalau homopolimer, anggaplah X, ya X semua. Kalau Y, berarti Y semua saling berikatan. Itu homopolimer.
Nah, polimer ada 4 macam. Nah, seperti ini gambarannya kan. Kemudian ada juga klasifikasi polimer berdasarkan asalnya. Tadi sudah ada alami. Nah, ada juga sintetik. Kalau alami berarti ya polimer yang sudah tersedia di alam. Jadi dia kita langsung temukan di alam dalam bentuk polimer nih. Artinya kita temukan di alam, dia sudah memang secara alam itu terbentuk ikatan-ikatan antar monomer. Nah, karet alam, amilum, protein itu adalah polimer-polimer yang langsung bisa didapatkan di alam. Tapi kalau polimer sintetik berarti dibuat. Pernah di praktikum kimia organik ada kata sintetik. Sintetik itu artinya kita yang buat, bukan langsung diambil dari alam, tapi ada bahan baku yang kita ramu untuk kita buat suatu produk. Nah, biasanya kalau dia dalam pembuatan dalam jumlah yang besar berarti dibuat di pabrik. Kemudian polimer alam, nah ini polimer pati amilum misalnya, monomernya itu ada glukosa. Jadi glukosa ketika saling berikatan, jadi monomer glukosa saling berikatan sampai panjang, dia bisa membentuk pati amilum. Nah, polimerisasinya bisa dengan cara kondensasi. Nah, contohnya biji-bijian, akar umbi itu kan pati atau amilum. Nah, ada juga polimer selulosa. Nah, dia juga dari glukosa. Nah, rantai panjang, proses untuk polimerisasi juga kondensasi, misalnya sayur, kayu, kapas, itu kan mengandung selulosa. Ada juga protein, asam amino yang saling berikatan sampai berapa asam amino, banyak asam amino. Susu, daging, telur, wol, sutra, itu kan salah satu sumber polimer protein. Asam nukleat, jadi ada nukleotida yang berikatan satu sama lain sampai panjang DNA, RNA dalam sel kita ya. Kemudian ada karet alam, isoprena yang saling berikatan panjang, polimerisasi kondisi, mintanya getah pohon karet. Sintesis misalnya polietena, kita buat ini dari etena yang kita saling ikatkan satu sama lain sampai polimer dengan rantai panjang, sampai terbentuklah polietena yang bisa dibuat untuk kantung plastik, kabel plastik, dan lain-lain. Ini untuk yang alam. Ini kan ditemukan di alam ini semua kan. Nah, kalau ini kan masa langsung ditemukan di alam karung, tali, kabel plastik, botol plastik. Tidak, ini semua dibuat. Masa langsung ditemukan di alam tiba-tiba begitu langsung ada ban motor, ban mobil, piring. Tidak kan, ini kan dibuat. Seperti itu gambarannya, bahwa ada yang memang langsung bisa diperoleh dari alam, polimer alam, ada yang harus dibuat untuk mendapatkan polimer tersebut. Nah, klasifikasi polimer berikutnya ada termoplastik dengan termosetting. Nah, inilah yang akan dibahas minggu berikutnya, sehingga kita tidak perlu dalami, karena kan pertemuan berikutnya ada yang mendapat tugas ini bahas khusus untuk termoplastik, bahas khusus untuk polimer termosetting. Jadi ini fokus ke pembahasan berikutnya. Ada juga berdasarkan kegunaan, ada yang polimer untuk bersifat plastis, ada untuk serat polimer yang punya sifat yang renggang, elastomer polimer yang bersifat elastis. Jadi polimer berdasarkan kegunaannya itu ada 3 ya, plastik, serat, dengan elastomer. Reaksi polimerisasi, ada polimerisasi adisi, ada ini ya, pemutusan ikatan rangkap untuk berikatan dengan monomer lain. Itu adisi itu. Contoh-contohnya. Kemudian yang kedua adalah polimerisasi kondensasi. Kalau kalian tadi di sini lihat ada polimerisasi kondensasi, ada adisi. Ini masuknya ini tadi. Kalau adisi berarti dia putuskan ikatan rangkap untuk berikatan dengan monomer lain. Misalnya NCH2, ini beberapa NCH2 ini kemudian kita putuskan ikatan rangkap 2-nya ini. Ini kan ikatan rangkap 2. CH2 dengan CH2. Ini NCH2 misalnya banyak CH2 ya ke sana ya, anggaplah berapa, kemudian CH2 yang terakhir ada ikatan rangkap di sini, ketemu lagi CH2.
ini ikatan perangkapnya diputuskan, sehingga dia menjadi ikatan tunggal. Sehingga rantainya menjadi panjang. Oleh karena itu jadilah dia polietena yang berasal dari monomer etena atau etilena. Ya, begitu. Kemudian untuk kondensasi itu maksudnya polimerisasi dengan pelepasan molekul kecil. Contoh misalnya ya. A, B. Ini ada antara kiri dengan kanan itu ada sih yang pisahkan. Bagaimana caranya ini kiri dan kanan kita bisa satukan supaya dia bentuk rantai panjang. Oh, di sini ada OH, ini ada H. Ini kita bisa lepaskan, ini molekul kecil. Ini kan molekul kecilnya kan ini H2O. Kita lepaskan, kita hidrasi, kita panaskan sampai H2O-nya itu bisa terpisah, misalnya menguap atau dipisahkan dengan cara lain. Ya. Kondensasi, kita keluarkan airnya sehingga antara kiri dan kanan akhirnya bisa membentuk ikatan panjang. Inilah yang disebut polimer dari hasil polimerisasi kondensasi, ya. Seperti itu gambarannya. Untuk teknologi polimerisasi itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi itu dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk bagaimana memahami apa itu polimer, kemudian bagaimana mengklasifikasikan polimer, kemudian bagaimana memahami reaksi-reaksi polimer. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya tutup.